Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kelas 8. Ya, Pak. Hari ini pelajaran apa ya? Yaitu pelajaran akidah akhlak. Alangkah baiknya anak-anak sekalian sebelum belajar kita bacakan dulu basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tidak hadir? Ada Siapa? Agus. Agus sama Ucu. Terus udah sarapan semuanya? Belum. Aduh. Puasa. Oh iya puasa. Berarti udah sahur belum? Puasa enggak? Udah sahur dulu nggak? Sahur dulu nggak? Sahur, alhamdulillah. Nah, langkah baiknya sebelum belajar juga tolong siapkan bukunya, siapkan pikirannya supaya fokus dan konsentrasi terhadap pelajaran yang akan dilaksanakan. Di mana pelajaran kali ini yaitu tentang Al-Quran dan keistimewaannya. Nah, anak-anakku sekalian, di bulan Ramadan itu merupakan bulan yang penuh dengan keberkahan, di mana jika kalian sering membaca Al-Quran, jika kalian sering mengamalkan Al-Quran, sering membaca Al-Quran sampai khatam 30 juz di bulan Ramadan ini akan dilipat gandakan anak-anakku sekalian. Nah, sebelum masuk ke pelajaran, ada pepatah mengatakan seperti ini. Jika kalian tidak ingin merasakan pahitnya suatu kebodohan, maka laksanakanlah dengan penuh membaca. Artinya, jika kalian tidak ingin merasakan pahitnya suatu pelajaran, suatu pembelajaran, maka rasakanlah seumur hidup kalian, yaitu rasa dengan penuh kebodohan. Apakah kalian mau menjadi orang bodoh? Tidak. Nah, maka siapkanlah segalanya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang Al-Quran dan keistimewaannya. Yang pertama kali yaitu dari segi sejarah Al-Quran. Sejarah diturunkannya Al-Quran. Coba Nisa, Al-Quran itu diturunkannya di mana? Di Mekah pertama kali. Iya, yang kedua tepatnya di mana? Di Mekah. Di Mekah. Iya, di Mekah kan tadi udah di Mekah. Di mana jadinya? Tempatnya di Gua Hiro 17 Ramadan. Jadi Al-Quran ini diturunkan pertama kali kepada siapa? Ismi Nabi Muhammad SAW. Jadi diturunkannya kepada Nabi Muhammad. Ada 4 kitab yang sesuai yang harus kita ketahui. Yang pertama ada kitab Taurat, terus Injil, Zabur, dan Al-Quran. Al-Quran ini adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada tanggal 17 Ramadan. Nah, sejarahnya itu pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril ketika Nabi Muhammad SAW sedang berdiam diri di Gua Hiro. Datanglah malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, di mana beliau malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad dengan menurunkan ayat yang pertama kalinya itu adalah Iqra, Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Coba baca Nisa. Tahu enggak? Tahu, coba aja Pak kalau nggak
Baca yang lengkap. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari segumpal darah. Nah, kalian harus mengetahui dari kata Iqra ini, kalimat itu artinya itu adalah bacalah. Bacalah Al-Quran, bacalah. Jadi perintah bacalah, berarti kalau perintah harus dilaksanakan. Nah, itu dari segi sejarah diturunkannya Al-Quran. Nah, ini juga sekaligus pengertiannya Al-Quran secara bahasa adalah bacaan atau bacalah. Nah, yang selanjutnya yaitu nama-nama Al-Quran. Nama-nama Al-Quran. Al-Quran itu mempunyai satu nama, Ismi. Al-Quran ada berapa namanya? Banyak. Nah, bukan hanya namanya itu, bukan hanya Al-Quran saja, tetapi ada Alkitab, ada Al-Furqan, terus apa lagi? Asy-Syifa. Nah, yang pertama kita secara umum mengenal Al-Quran. Ada bahasa Alkitab, dzalikal kitabul la raiba fi. Terus ada namanya Al-Huda. Apa arti Al-Huda? Huda apa Huda? Petunjuk, pintar. Huda, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran juga diartikan sebagai Al-Furqan, artinya pembeda antara yang benar dengan yang salah. Nah, yang selanjutnya adalah dari hikmah mempelajari Al-Quran atau hikmah diturunkannya Al-Quran. Salah satu hikmah kita mempelajari Al-Quran, ada yang tahu? Agar hidup kita lebih terarah, pintar. Terus Ismi apa lagi? Hikmahnya kita dapat belajar dari sejarah. Sejarah. Terus apa lagi, Nek? Hidup kita menjadi tenang dan makmur. Hidup kita menjadi tenang dan makmur. Hikmah, banyak sekali hikmah dari kita mempelajari Al-Quran. Yang dikatakan oleh kalian semua itu benar, bahwasanya salah satu Al-Quran diturunkan apalagi di bulan suci Ramadan ini, hikmahnya adalah orang yang mempelajari Al-Quran adalah sebaik-baiknya manusia. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Barang siapa di antara kalian yang mempelajari Al-Quran serta mengamalkannya, itu merupakan orang sebaik-baiknya orang. Nah, jika kalian ingin menjadi orang yang terbaik, maka harus rajin membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Itu saja yang dapat sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, apabila banyak kata-kata dari Bapak yang kurang dengar. Yang selanjutnya untuk terakhir kali, bahwasanya kalian harus tetap semangat dalam mempelajari Al-Quran dan belajar mengamalkannya Al-Quran. Yang selanjutnya Bapak tutup saja dengan